Asini roha madihamu dohot dame nasia debata amatta dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, dan kita akan melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini mensyukuri berkat-berkat dari para Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, alangkah baiknya kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan tertulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-16. Demikian kebenaran firman. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan yang diucapkan oleh Kristus itu bukan berasal dari akal manusia, melainkan perkataan yang diberikan oleh Bapa kepadanya untuk diucapkan. Sebab tertulis dalam Yohanes 12 ayat 49 berkata, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Karena itu, kita yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus sudah selayaknya perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya dalam diri dan hati kita. Perkataan yang dimaksud tersebut adalah firman Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya tidak hanya sekedar pernah mendengar, pernah membaca, atau sekedar mengetahui tentang firman Tuhan. Namun ditekankan lebih lanjut bahwa firman itu dengan segala kekayaannya harus benar-benar tinggal dan menetap di dalam hati setiap orang percaya. Kata diam dalam bahasa Yunani dikatakan enoikio, memiliki makna bukan sekedar hafal dan tahu, namun mengandung arti tinggal bersama-sama dan mempengaruhi hidup orang tersebut, sehingga hidup orang tersebut dapat mempengaruhi orang di sekelilingnya sesuai dengan makna firman tersebut. Saudara yang kekasih, bagaimana menyimpan perkataan Kristus dengan segala kekayaannya di dalam hati? Paulus sekali lagi menyebutkan dengan segala hikmat. Apakah Paulus memberikan usul yang nyata? Paulus memaknai 3 tindakan untuk menjelaskan kata dengan segala hikmat, yakni yang pertama mencakup pengajaran, yang kedua mencakup teguran, dan mencakup mazmur puji-pujian. Dan ketiga tindakan ini semuanya tersambung dengan memuji Tuhan. Di dalam pandangan Paulus,
Pengajaran dan teguran tidak hanya terbatas di dalam khotbah, tidak hanya terbatas dalam sekolah minggu atau pembinaan-pembinaan orang percaya saja. Sebenarnya mazmur atau puji-pujian pun dan nyanyian rohani atau spiritual songs juga memberikan unsur pengajaran dan nasihat dan teguran. Asal digunakan dengan penuh hikmat, maka akan dapat bisa membantu saudara-saudari menyimpan firman atau perkataan Kristus dengan segala kekayaannya dalam hati kita. Melalui nyanyian, kita bisa menyimpan dalam hati kita nyanyian rohani atau nyanyian mazmur. Memperkatakan perkataan Kristus berarti memperkatakan firman Tuhan. Mengapa setiap anak Tuhan harus memperkatakan firman Tuhan? Karena dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan juga dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu sebabnya, ketika seseorang memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, perkataan itu dapat menjamah, dapat menggerakkan, dapat mengubah, dan membuat orang lain menjadi hancur hati, sehingga mereka mau menerima Injil dan percaya kepada Yesus Kristus. Itu bukan karena kehebatan seseorang atau karena ia fasih berbicara, tapi karena kuasa firman yang bekerja. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus memperkatakan firman Tuhan sebagai bukti bahwa kita ini percaya terhadap firman-Nya. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara yang kekasih, dalam Yesaya 55 ayat 11 juga dikatakan, demikianlah firmanku, yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, karena itu, teruslah berjuang, agar perkataan Kristus terus berdiam di dalam hidup kita. Karena itu teruslah berjuang agar perkataan Kristus terus berdiam di dalam hidup kita. Sehingga ketika perkataan Kristus berdiam dalam diri kita, hidup kita berdampak yang baik bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin.